Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update pair forex sama oil ya, untuk outlook 1 minggu ke depan dimulai nanti di tanggal 28 Oktober sampai dengan nanti di tanggal 1 November 2024 ya. Flashback sedikit dari GBP USD ya, pergerakan untuk minggu kemarin ini kan bergerak itu dari pivot dan mencapai level area support kedua weekly ya, dan harga ini kan sedikit kedorong ke atas tetapi ketahan di level area support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten dan drop kembali ya. Jadi ini untuk minggu yang kemarin itu udah clear, udah beres. Ada level baru lagi kalau misalkan saya tarik dari segi weekly ya, untuk yang kemarin itu dari low sampai dengan high-nya itu kurang lebih untuk resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di kisaran level area 1.3220 sampai dengan 1.3182 ya, atau zona yang saya blok biru di sini. Cuman sih saya nggak antisipasi kalau untuk GBP USD minggu depan ini langsung spike ke atas menuju resisten 3 dan 4 ya, tetapi arahnya ini sebenarnya kuat ke bawah. Kemudian support 3 dan 4 itu jatuh di kisaran level area 1.2780 sampai dengan 1.2743 pembulatan. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, antisipasi untuk pergerakan minggu depan ini ya, kalau misalkan ada kenaikan lebih lanjut ya, kemungkinan batas pantau sementara maksimum itu berada di kisaran level area resisten pertama weekly sampai dengan history high-nya yang ada di minggu lalu 1.3032 sampai dengan 1.3057 ya. Untuk pergerakan minggu depan ini kan diawali di bawah pivot tetapi masih berada di atasnya support pertama weekly ya. Di kiri di sini juga ada level area rally bis rally atau zona demand kecil ya. Jadi hati-hati nanti kalau misalkan kedorong ke bawah, kemungkinan dari segi time frame kecil akan ada potensi pantulan di support pertama weekly. Untuk support kedua weekly itu berada di 1.2856 dan support 34 tadi sudah ya. Jadi saya lebih prefer untuk GBP USD ini minggu depan adalah persiapan cari ancang-ancang setup sell, tetapi hati-hati ya, dikarenakan untuk dari segi time frame besarnya kalau kita lihatin tadi itu kan belum ada koreksi harga ke atas ya, dan ini sebenarnya kalau kita lihatin dari H4 juga ini juga membentuk channel ya. Kalau misalkan saya gambar untuk channelnya itu kurang lebih seperti ini ya untuk channelnya, jadi masih bergerak di dalam ring area channelnya untuk open market mengingat di bawah pivot. Jadi saran saya ya, hati-hati untuk GBP USD ini, potensi ada pentalan di level area support pertama. Untuk planning sih memang cari ancang-ancang setup sell ya, mengingat zona tengah atau sebagai pivotnya itu kurang lebih di kisaran level area 1.2981 ya, dengan batas konfirmasi atas itu 1.3000 sebagai psikopress level juga. Kemudian batas bawah itu kan berada di 1.2962 ya. Jadi selama untuk hari Senin ataupun Selasa harga ini masih belum bergerak atau break di atas 1.3000 sebagai batas konfirmasi atas pivot, planning adalah persiapan cari ancang-ancang setup sell. Tetapi kalau misalkan harga mampu bergerak di atas level area tersebut, kalaupun kedorong ke atas mungkin ringnya masih terbatas di antara Senin ataupun Selasa nanti ya. Kemungkinan kalau misalkan kedorong ke atas itu nggak jauh-jauh di antara 1.3032 sampai dengan 1.3057. Untuk planning 1 minggu ke depan ini saya lebih prefer cari ancang-ancang setup sell, tetapi hati-hati di hari Senin di sesi Asia sama Eropa ya, akankah dia langsung kedorong ke bawah atau terkoreksi ke atas lebih dulu. Tetapi kalau misalkan terkoreksi ke atas lebih dulu, kuncinya masih tetap ya 1.3000 ini sebagai psikopress levelnya. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, selama harga masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di bawah zona tengah atau sebagai pivotnya. Planning yang sell pertama ini kemungkinan akan aktif, tetapi hati-hati kalau kita lihatin dari segi time frame besarnya GBP USD itu belum ada koreksi, jadi sedikit hati-hati kalau misalkan terkoreksi keluar dari segi channelnya di sini ya. Sementara sambil menunggu pola terbentuk lebih lanjut ya, untuk planning sell yang pertama itu saya taruh di sini, tetapi ini masih off dulu, belum bisa digunakan. Kuncinya ada di 1.3000 sebagai psikopress levelnya ya. Selama harga belum mampu bergerak di atas level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah cari ancang-ancang setup sell. Targetnya adalah di history low minggu lalu 1.2906, ruang gerak kurang lebihnya sekitar 70 pip, batas maksimum sedikit berada di atasnya support kedua weekly, ruang gerak sekitar 115 pip. Ini yang planning pertama. Kemudian planning yang kedua adalah kalau misalkan minimal dari segi time frame H4-nya ada body candle yang mampu close di atas 1.3000 secara otomatis, yang di sini akan tercancel terlebih dahulu tetapi digantikan setup sell yang kedua. Untuk 1 minggu ke depan ini pantau di kisaran 1.3032 sampai dengan 1.3057 ya. Selama harga ini masih belum mampu break high di minggu yang sebelumnya, statusnya juga sama. Untuk swing 1 minggu ke depan adalah persiapan cari ancang-ancang setup sell, tetapi ini sedikit berbeda ya. Dari segi cara stop lossnya kurang lebih
acuannya ada di sini. Ini sebagai cara untuk stop lossnya sedikit di atas level area tersebut, ruang gerak sekitar 55 sampai dengan 60 pip ya. Ini agak lebar, tetapi dari segi targetnya history low di sini itu sebagai TP pertama ruang gerak sekitar 120 pip, TP kedua itu statusnya sama yang berada di atasnya support ke 2 weekly ruang gerak sekitar 170 pip. Ini gambaran saya untuk swing 1 minggu ke depan ya. Ingat, planning ini adalah untuk planning swing, bukan untuk day trade ya. Kalau misalkan ada potensi day trade, nanti pantau aja kalau misalkan harga kedorong ke bawah dan kepental di 1.2931, bisa jadi ini untuk cari ancang-ancang setup buy juga bisa, tetapi targetnya juga terbatas, harus berada di bawah pivot ini untuk buy, tetapi dari segi jangka pendeknya. Kalau misalkan untuk swingnya jangka panjang, saya lebih prepare cari ancang-ancang setup sell ya. Selanjutnya untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD minggu yang lalu, harga ini statusnya juga sama, ketahan di level area support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten ya. Penurunannya kemarin di minggu yang sebelumnya ketahan. Belum ada konfirmasi body candle yang mampu tutup di bawah 1.0769 ya. Untuk level ini sudah selesai. Saya hapus dulu. Masuk dari segi time frame weekly-nya. Kalau misalkan saya tarik dari history low sampai dengan high di minggu yang lalu ya, untuk menentukan pergerakan 1 minggu ke depan ini, support 3 dan 4 itu jatuhnya di kisaran level area 1.0668 sampai dengan 1.0641 ya, kurang lebih zona yang saya blok biru di sini. Ini sebagai batasan pantau over untuk 1 minggu ke depan. Kemudian support 2 itu berada di 1.0723. Support pertama sampai dengan history low minggu lalu itu kurang lebih di kisaran level area 1.0760 sampai dengan 1.0778 ya. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya ini juga mesti diantisipasi, kurang lebihnya di kisaran 1.0815 ya, atau zona yang saya blok abu-abu di sini dengan batas konfirmasi atas itu berada di kisaran level area 1.0829 dan bawah itu 1.0801. Kemudian history high-nya sampai dengan resisten pertama, hati-hati di sini ya. Ini yang akan menjadi pantau sementara untuk 1 minggu ke depan ini, selama harga untuk Euro USD ini belum mampu membuat high baru. Planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell. Jadi ini statusnya ada 2 opsi untuk cari ancang-ancang setup sell. Kemudian resisten 2 sampai dengan resisten 3 dan 4 ya, meskipun ada level area di sini, sementara saya skip dulu ya. Nanti akan saya bahasin lebih lanjut kalau misalkan harga ini mampu membuat high di minggu ini atau break high di minggu yang sebelumnya kemarin ya, yang berada di 1.0870, baru nanti resisten 2 ke atas akan saya bahasin. Sementara fokusnya kalau misalkan harga ini terkoreksi kembali ke atas ya, selama dia belum mampu break high di minggu yang sebelumnya, planning adalah persiapan cari ancang-ancang setup sell. Ada 2 plan sebenarnya ya. Yang pertama adalah pastikan kurang lebihnya di sini, di kirinya 1.0829, di sini kan juga ada reaksi harga. Jadi hati-hati kalau misalkan harga kedorong ke atas dan ke reject di level area tersebut, bisa jadi ini akan ada potensi planning sell. Yang pertama itu kurang lebih cari di bawah pivot ya, biarin dulu kalau misalkan harga kedorong ke atas, baru nanti kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah, planning sell ini kemungkinan akan aktif setelah harga mampu bergerak balik di bawah zona tengah atau sebagai pivotnya, dengan risiko jarak untuk sell positif ruang gerak sekitar 35 pip. Tetapi dari segi targetnya, history low yang ada di sini ruang gerak sekitar 45 pip, ini sebagai TP pertama. TP kedua itu ruang gerak sekitar 80-an pip yang berada sedikit di atasnya support kedua weekly. Kemudian opsi yang kedua untuk swing 1 minggu ke depan, planningnya masih tetap cari ancang-ancang setup sell, tetapi ini juga masih off dulu kalau misalkan harga ternyata ada pentalan di level area support pertama weekly dan terkoreksi lebih tinggi. Jadi ini nanti akan menjadikan opsi yang kedua selama harga body candlenya dari segi daily close-nya belum mampu tutup di atasnya 1.0870, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, persiapan cari ancang-ancang setup sell-nya kurang lebih di bawah 1.0852 ya, kurang lebih di sini. Tetapi dari segi jarak untuk stop loss-nya ruang gerak sekitar 30 pip, dan untuk targetnya support pertama weekly ruang gerak sekitar 70-an pip, TP kedua itu di atasnya support kedua weekly ruang gerak sekitar 125 pip. Ini gambaran saya untuk Euro USD 1 minggu ke depan. Planning adalah cari ancang-ancang setup sell, tetapi hati-hati potensial juga nanti kalau misalkan lanjut ke dorong ke bawah terlebih dahulu ya. Yang saya khawatirkan ini nanti akan ada pentalan terlebih dahulu sebelum lanjut ke bawah ya. Jadi hati-hati untuk Euro USD. Selanjutnya untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD 1 minggu kemarin, ini statusnya juga harga ini break di level area support kedua weekly ya, kurang lebih ketika break pertama ini kan harga nggak langsung terkoreksi ke atas, ketahan di history low minggu lalu, baru melanjutkan perjalanan ke bawah kembali. Tetapi harga ini berhenti di tengah-tengah open market ya. Kalau kita lihatin dari segi polanya yang ada di sini, tidak menutup kemungkinan dia akan langsung nembak ke bawah, ini juga bisa. Mengingat untuk level area SRP ini sudah selesai di minggu yang lalu ya, ini saya hapus dulu. Kalau misalkan saya tarik dari segi low sampai dengan high-nya ya, untuk menentukan batasan pantau overnya 1 minggu ke depan ini, level area yang mesti diantisipasi sebagai support 3 dan 4 itu jatuh di kisaran level area 0.6495 sampai dengan 0.6464
4 ya, atau zona yang saya blok biru di sini. Ini sebagai batasan pantau over untuk 1 minggu ke depan. Kalau misalkan saya tarik ke kiri, di sini juga ada zona demand ya. Kemudian support kedua itu kurang lebih di kisaran level area 0.6557. Support pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten minor 0.66200 pembulatan ya. Di kiri di sini juga ada reaksi. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di kisaran level area 0.6661 dengan batas konfirmasi atas itu berada di 0.6676, batas bawah adalah di 0.6645. Statusnya ada potensi ini mungkin akan lanjut ke bawah. Di sini kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya pun ini juga terbentuk channel ya. Jadi kalau misalkan dia nanti terkoreksi, zona pantaunya sementara adalah di zona tengah atau sebagai pivot. Ini kalau misalkan terjadi koreksi lebih dulu sebelum bergerak ke bawah. Jadi saya lebih prefer cari ancang-ancang setup sell untuk swing 1 minggu ke depan. Tetapi untuk day trade-nya sesuaikan dengan plan masing-masing ya. Target terdekat masih ada peluang menuju 0.6557. Untuk 1 minggu ke depan ini saya lebih prefer persiapan cari ancang-ancang setup sell tentunya. Tetapi saya menunggu koreksinya kalau misalkan itu terjadi ya, selama harga ini masih belum mampu bergerak di atasnya 0.6676, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di bawah zona tengah atau sebagai pivotnya, baru planning sell ini akan aktif. Tetapi dari segi jarak stop lossnya ruang gerak sekitar 35 pip. Tetapi dari segi targetnya ini agak lebar. TP pertama itu berada di atasnya support kedua weekly, ruang gerak sekitar 95 pip. TP maksimum itu sedikit berada di atasnya support ketiga weekly, ruang gerak sekitar 150 pip. Tentunya sih ini ideal ya. Jadi ini gambaran saya untuk AUD USD untuk 1 minggu ke depan. Untuk planning day trade-nya ini saya masih belum ada. Nanti akan saya update di hari Senin aja. Saya butuh pola lanjutan yang terbentuk ya. Tidak menutup kemungkinan nanti misalkan ya harga langsung lanjut ke bawah. Sentuhan pertama yang berada di 0.6557. Kalau misalkan ada pentalan harga ke atas ya, tidak menutup kemungkinan nanti akan ada planning buy di atas level area tersebut. Tetapi dari segi target untuk buy-nya itu terbatas, harus berada di bawahnya support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD 1 minggu ke depan ini ya, ini saya flashback sedikit. Harga ini kan sesuai dengan planning ya, TP-nya kena dan ini sudah nggak valid ya, meskipun ada peluang harga lanjut ke atas. Ada beberapa level area kembali yang diantisipasi untuk pergerakan 1 minggu ke depan ini ya, tetapi hati-hati ya. Saya ingatkan untuk time frame weekly-nya, harga ini masih bergerak di antara ring sideways. Batas bawah itu kurang lebih di antara 1.3200-an sebagai psikopress level ya, pembulatan karena ringnya gede. Kemudian batas atas itu kurang lebih di 1.3900 sampai dengan areanya 1.39500 itu sebagai batasan sideways-nya dari segi time frame weekly ya. Kemudian kalau misalkan saya tarik untuk level area SRP-nya, mengingat untuk harga ini kan kuat sekali kedorong ke atas ya, jadi untuk support 3 dan 4 sementara ya saya skip dulu. Tetapi saya lebih prefer pantaunya nanti kalau misalkan harga terkoreksi ke bawah itu di history low minggu lalu ya, atau zona yang saya blok biru di sini kurang lebih itu di 1.3794 sampai dengan 1.3811 terlebih dahulu kalau misalkan terkoreksi sedikit lebih dalam ya. Tetapi kalau misalkan ketahan di zona tengah atau sebagai pivotnya dengan level area itu kurang lebih di 1.3845 itu sebagai pivotnya. Kemudian batas atas 1.3858, batas bawah adalah 1.3833. Jadi kuncinya untuk jadi CAD minggu depan ini ya, selama harga masih belum bergerak di bawah zona tengah atau sebagai pivot, persiapan lanjut cari ancang-ancang setup buy. Tetapi kalau misalkan dia bergerak di bawah pivot, ringnya pun juga masih terbatas, kemungkinan akan ada pentalan di support pertama weekly sampai dengan history low minggu lalu ya. Jadi saya persiapan untuk USD CAD ini cari ancang-ancang setup buy. Tetapi karena harga ini kuat ke atas dan di sini juga momentumnya sudah mulai berkurang, jadi saya lebih prefer untuk menunggu normal koreksinya dulu sebelum cari ancang-ancang setup buy kembali ya. Tetapi hati-hati aja, level area sebagai R3 dan 4 atau sebagai batasan pantau over 1 minggu ke depan itu ada di 1.3983 dan 1.4000 sebagai psikopress levelnya. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, penutupan kemarin itu kan ada candle bearish ya, tidak menutup kemungkinan dia akan terkoreksi lebih dulu. Ada dua ancang-ancang planning buy. Yang pertama itu adalah kuncinya di pivot. Selama harga tidak mampu bergerak di bawah 1.3833, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga keluar dari zona yang saya blok abu-abu di sini, tutup di atas level area tersebut, baru planning buy yang pertama ini akan aktif. Tetapi dari segi jarak untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 35 pip, dan untuk targetnya itu ruang gerak di resisten kedua weekly 1.3931 sekitar 70 pip. Untuk TP kedua itu ruang gerak sekitar 120 pip yang berada di bawahnya resisten 3 weekly ya. Ini planning yang pertama. Kemudian kalau misalkan gagal dan terkonfirmasi di sini, ini kan juga ada
zona demand lumayan besar ya. Kalau misalkan di break, apalagi USD CAD bergerak di bawah level area 1.3833, kemungkinan yang pertama ini akan ke pending terlebih dahulu, tetapi digantikan dengan opsi yang kedua, statusnya juga sama, cari ancang-ancang setup buy selama belum mampu tutup di bawah history low minggu lalu yang berada di 1.3794. Dari segi time frame daily-nya, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas support pertama weekly. Untuk stop loss-nya itu 35 pip, tetapi dari segi targetnya ya, history high minggu lalu 85 pip ini sebagai TP pertama, TP kedua itu berada di resisten kedua weekly, ruang gerak sekitar 115 pip. Jadi planningnya adalah untuk swingnya persiapan lanjut cari ancang-ancang setup buy, tetapi hati-hati potensial terjadi koreksi. Untuk sell-nya ya, ini saya masih belum ada, nanti akan saya update kalau misalkan ada pola lebih lanjut terbentuk dan harga ini mampu bergerak di bawah resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Tidak menutup kemungkinan bisa aja digunakan untuk cari ancang-ancang setup sell, tetapi saya butuh konfirmasi lebih lanjut ya. Yang saya khawatirkan nanti ketahan aja di 1.3880, belum mampu terkoreksi, baru nanti setelah break high-nya baru terkoreksi lebih dalam, baru upside kembali ya. Jadi hati-hati untuk USD CAD 1 minggu ke depan. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini statusnya flat ya. Jadi untuk kemarin itu meskipun stop loss-nya aman, tetapi ini harga sebenarnya sih nggak kemana-mana, mengingat level area ini udah clear, udah beres ya. Kemungkinan pergerakan yang secara signifikan untuk USD Swiss minggu depan ini ya, kemungkinan triggernya dari fundamental dari USD ya. Kalau misalkan saya tarik dari history low-nya sampai dengan history high-nya, itu kita ngedapati level area sebagai batasan pantau over-nya. Sebagai resisten 3 dan 4 itu jatuh di kisaran level area 0.8729 sampai dengan 0.8742 ya, atau zona yang saya blok biru di sini. Kemudian support 3 dan 4 itu jatuhnya di kisaran level area 0.8588 sampai dengan 0.8574. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, perhatikan di kiri di support 3 dan 4 ya, di sini kan juga ada rally base rally ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ekstrim terkoreksi lebih dulu, itu bisa jadi ini akan kena. Tetapi kalau kita lihatin dari segi teknikalnya ya, mengingat harga saat ini kan flat, open market minggu depan ini diawali di zona tengah atau sebagai pivotnya kurang lebih di kisaran level area 0.8658 dengan batas atas 0.8665, batas bawah adalah 0.8652. USD Swiss belum akan terkonfirmasi terkoreksi selama dia masih belum mampu bergerak di bawah zona tengah atau sebagai pivotnya, kurang lebih ya, selama belum mampu bergerak di bawah 0.8652 kemungkinan belum akan terkonfirmasi terkoreksi. Tetapi kalau misalkan sudah mampu bergerak di bawah level area tersebut, zona pantau untuk normal koreksi itu yang pertama berada di antara support pertama weekly yang berada di 0.841 sampai dengan history low minggu lalu, itu normal koreksinya ya. Yang saya khawatirkan dia spek dulu ke bawah baru lanjut ke atas, atau dia retest di support keduanya sebelum lanjut ke atas. Sementara untuk planning 1 minggu ke depan ini sebenarnya sih saya lebih prepare untuk wait and see terlebih dahulu, menunggu pola lanjutan yang terbentuk ya. Tapi sementara ini planning buy itu saya taruh di atasnya support pertama weekly terlebih dahulu, antisipasi kalau misalkan harga spek atau terkoreksi ke bawah sebelum lanjut ke atas kembali ya. Untuk jarak stop loss itu kurang lebih sekitar 20 pip. Tetapi dari segi targetnya, kalau mau pentokin sekalian sih sebenarnya nggak masalah di resisten kedua ruang gerak sekitar 60 pip, resisten ketiganya ruang gerak sekitar 85 pip ya. Ini sebagai target 1 minggu ke depan sebenarnya sih nggak masalah. Cuman untuk titik entry-nya ini masih ngambang, jadi masih belum valid. Bisa aja di sini atau di pivot. Ini juga bisa, tetapi saya butuh pola lanjutan. Nanti akan saya perbaiki setelah hari Senin ya. Nanti Senin malam akan saya update lagi untuk USD Swiss untuk 1 minggu ke depan ini. Sementara saya lebih prepare kalau disuruh memilih, saya wait and see dulu. Tetapi untuk swingnya tetap cari ancang-ancang setup buy, tetapi nanti akan ada revisi sedikit ya, sambil menunggu pola lanjutan lebih lanjut. Sementara planning buy akan saya taruh di atasnya support pertama weekly terlebih dahulu. Selanjutnya untuk USD Yen ya, pergerakan untuk USD Yen ini langsung aja saya hapus ya. Untuk planning yang kemarin itu resisten 3 dan 4 weekly itu dihajar semua. Dari segi targetnya baik TP1 ataupun TP kedua itu semuanya udah kena ya, clear. Dan pergerakan minggu kemarin itu over, tembus di level ekstrimnya di atas resisten 4 ya. Untuk pergerakan 1 minggu ke depan ini, kalau kita lihatin dari segi level area SRP weekly-nya, batasan pantau bawah itu meskipun ada level area 144.64 sampai dengan 145.67, tentunya sih saya belum antisipasi ke sana terlebih dahulu. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, saya lebih prefer atau fokusnya kalau misalkan harga kedorong ke bawah sejelek-jeleknya untuk USD Yen, itu hati-hati di level area support pertama sampai dengan history low minggu lalu 149.77
147 sampai dengan 149.08 terlebih dahulu ya. Ini sebagai antisipasi kalau misalkan ekstrim terkoreksi sebelum upset kembali. Tetapi zona tengah ini juga sudah di retest di minggu lalu, hati-hati ya di kisaran level area 151.64. Yang saya khawatirkan harga ini kalau misalkan ada pentalan di level area resisten pertama weekly 152.50 dan harga masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut, yang saya khawatirkan dia akan kedorong ke bawah lebih dulu, entah nanti itu berhenti di batas konfirmasi bawah pivotnya atau dia jebol dan ke support baru upset kembali. Kemudian untuk resisten kedua weekly yang mesti diantisipasi 154.55, resisten 3 dan 4 sebagai batasan pantau over kalau misalkan melemah secara ekstrim ya, 156.600 sampai dengan 157.62. Sementara sih masih belum antisipasi ke sana terlebih dahulu ya, kecuali data NFP surprise positif kemungkinan akan mudah dicapai. Tetapi kalau kita lihatin dari segi teknikal, kemungkinan ya batas pantau sementara jangan jauh-jauh dulu, 154.55 terlebih dahulu kalau misalkan kedorong ke atas. Planning itu ada dua tentunya, tetapi kita mesti hati-hati di zona tengah atau sebagai pivotnya ya. Pivot itu sendiri itu kan berada di 151.13. Jadi kuncinya selama harga belum mampu bergerak di bawah 150.62 yang ada di sini ya, kuncinya ada di sini. Planning adalah cari ancang-ancang setup buy. Tetapi kalau misalkan level area tersebut dijebol, kemungkinan planning buy itu akan ada lagi setelah harga itu ke reject di mendekati history low minggu lalu yang berada di 149 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Kalau misalkan saya gambar untuk planning buy 1 minggu ke depan ya, kalau misalkan ada koreksi biarin dulu, pantau dulu. Kalau misalkan belum ada konfirmasi pembalikan arah yang valid, saran saya adalah jangan buru-buru masuk ke market. Ringnya kelihatannya kecil tapi ini gede banget ya. Nanti kalau misalkan harga kedorong ke bawah, biarin dulu. Setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid, baru cari di atas zona tengah atau sebagai pivotnya untuk cari ancang-ancang setup buy. Kurang lebih ruang gerak untuk stop loss 105 sampai dengan 110 pip. Kelihatannya kecil tapi ini gede banget. Kemudian targetnya untuk TP1 itu kurang lebih 200-an pip, sedikit berada di atasnya history high-nya minggu lalu. Dan untuk TP2 330 pip berada di resisten kedua weekly atau di bawah level area tersebut ya. Ini untuk zona pantau 1 minggu ke depan. Tetapi kalau misalkan USD Yen itu ternyata kedorong ke bawah secara ekstrim, mengingat di Jepang sendiri kan hari ini tanggal 27 kan juga ada pemilu, yang saya khawatirkan ini nanti kalau misalkan berbau politik tidak menutup kemungkinan langsung spike ke bawah juga bisa. Makanya untuk USD Yen ini hati-hati, ini sedikit rawan ya untuk 1 minggu ke depan ini. Kalau misalkan planning yang pertama ini gagal, saya lebih prefer untuk cari ancang-ancang setup buy itu selama kuncinya ya, daily close-nya belum mampu tutup di bawah history low minggu lalu yang berada di 149. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas level area support pertama weekly, baru referensi buy yang kedua ini akan aktif. Tetapi dari segi jarak untuk stop loss-nya itu 120 pip, dan untuk targetnya TP pertama itu berada di resisten pertama weekly yang berada di 152.500, ruang gerak 270 pip, TP maksimum itu sedikit berada di bawahnya support resisten kedua weekly yang berada di 154.55, 460 pip dari segi targetnya ya. Jadi mana yang valid sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan. Untuk day trade-nya saya masih belum ada planning, saya butuh pola lanjutan yang terbentuk di hari Senin besok ini. Kalau misalkan ada perubahan plan, akan saya update di video lanjutan ya. Sebagai tambahan, XTA USD atau oil, entah itu XTA USD, XPR, WTI itu pergerakannya kurang lebihnya ya sama aja sebenarnya, tetapi saya lebih prefer ya untuk planning ya daripada gold. Sebenarnya sih saya lebih memilih untuk XTA USD ya. Untuk pergerakan 1 minggu ke depan ini sebenarnya sih saya lebih prefer cari ancang-ancang setup buy. Tetapi kalau misalkan saya tarik untuk level area SRP-nya 1 minggu ke depan ini, zona pantaunya kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya ya, sebagai batasan pantau overnya resisten 3 dan 4 kita mesti tahu dulu itu kurang lebih ada di kisaran level area 75.400 sampai dengan 7635. Perhatikan di kiri di sini ada reaksi ketika menyentuh level area tersebut. Untuk XTUSD di sini dia masih ada hutang ya, atau gap yang belum tertutup. Jadi ada peluang untuk XTUSD ke depannya nanti itu akan tutup gap, itu juga bisa terjadi. Cuman waktu aja nanti yang akan menjawab, entah itu cepat atau lama. Kemungkinan saya optimis ini akan ketutup ya. Tetapi untuk antisipasinya, mengingat untuk level area resisten pertama 71.57 ini kan di minggu lalu sudah diretest dan belum ada konfirmasi ya. Body candlenya kalau misalkan saya zoom sebenarnya ini belum mampu tutup di atasnya resisten pertama weekly. Jadi hati-hati potensial terjadinya koreksi dari segi time frame kecilnya, dan di pivot bagian bawah di sini juga belum ada konfirmasi. Yang saya khawatirkan nanti sideways dulu baru spike ke atas.
Planning memang baik, tetapi hati-hati ya di zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di 70.30 pembulatan atau zona yang saya blok abu-abu di sini. Batas atas 70.77, batas bawah 69.81. Kalau misalkan sejelek-jeleknya untuk STY USD ini nanti drop secara signifikan untuk 1 minggu ke depan ini, kemungkinan zona pantau batas maksimal ya, support ke 2 sampai dengan 34 ini saya skip dulu, tetapi maksimum batas pantaunya itu berada di antara 69 sampai dengan 6838 terlebih dahulu ya. Jadi planning saya lebih prefer cari ancang-ancang setup buy. Mudah-mudahan masih ada kesempatan harga kedorong ke bawah. Planning yang pertama adalah buy itu berada di atasnya pivot, biarin kalau misalkan dari segi time frame kecilnya nanti itu harga kedorong ke bawah ya, kuncinya di 69.81 selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut. Meskipun ada ekor panjang, kuncinya adalah body candle-nya. Jadi body candle-nya nanti selama daily close-nya belum mampu tutup di bawahnya 69.81, baru nanti tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Dari segi time frame kecilnya cari ancang-ancang setup buy. Dari segi jarak stop loss itu ruang gerak sekitar 100 pip harus berada di bawah history low yang ada di sini ya. Tetapi dari segi targetnya sebenarnya sih kalau mau pentokin sekalian sih sebenarnya nggak masalah, tinggal bisa sabar atau enggak gitu aja ya. Ruang gerak sekitar 300 pip yang berada di resisten kedua weekly atau sedikit berada di bawah level area tersebut sebagai TP pertama. TP kedua ruang gerak sekitar 500 pip kurang lebih berada di resisten 3 weekly ya. Jadi ini gambaran saya untuk XTI USD. Tetapi kalau misalkan planning yang pertama ini ternyata gagal dan ekstrim lanjut kedorong ke bawah ya, kunci yang kedua adalah selama dia masih belum break low di minggu yang lalu, planning masih tetap cari ancang-ancang setup buy. Kurang lebihnya ya, tinggal tunggu nanti konfirmasi pembalikan arah. Harga bergerak balik di atas support pertama weekly, baru referensi yang kedua ini akan aktif, tetapi dari segi jarak stop loss-nya 130 pip. Dan untuk targetnya, history high minggu lalu ini sebagai TP pertama, sementara TP kedua itu ruang gerak sekitar 430 pip yang berada di 7348. Ini kalau misalkan dia kedorong ekstrim ke bawah ya. Jadi kesimpulannya untuk XTUSD ini, minggu depan zona pantau maksimum batas atas 7635, 7540, 7348, kemudian 7157, pivotnya 7030, kemudian batas maksimal bawah ya 69 sampai dengan 68.38. Planningnya untuk swing 1 minggu ke depan cari ancang-ancang setup buy, entah nanti opsi yang pertama yang valid atau opsi yang kedua yang valid, sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya. Untuk saya pribadi saya lebih prefer cari ancang-ancang setup buy, tetapi saya lebih prefer nunggu koreksinya dari segi time frame kecil terlebih dahulu ya. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.